Halo Sobat Feeling, ketemu lagi bersama saya Andaling di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai karya fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya kita pernah sebagai penulis, kita pasti mengetahui apa sih cerita fiksi, apa sih cerita non-fiksi. Namun di sini saya akan mengulas lebih lanjut bagaimana pengertian dan bagaimana cara pengembangan cerita-cerita fiksi maupun non-fiksi. Sebelumnya kita ulas dulu, kita ketahui dulu bahwa arti dari cerita non-fiksi sendiri itu apa. Fiksi disebut fiksi karena merupakan karya sastra yang isinya itu berdasarkan imajinasi atau khayalan dari seseorang. Seseorang ini memiliki khayalan dan imajinasi yang pada akhirnya dituangkan pada suatu tulisan, buku, atau sebuah cerita secara visual. Cerita dalam fiksi tidak perlu mengikuti fakta-fakta nyata yang terjadi di kehidupan perjalanan seseorang. Jadi ada memang riset yang dilakukan untuk menciptakan karya fiksi, namun riset-riset itu hanyalah sebagai doping, sebagai literasi bagaimana cara kita mengikuti alur cerita, membuat alur cerita sehingga mudah dipahami dan memiliki alur yang jelas. Contoh genre fiksi itu bermacam-macam ya. Semua genre bisa dimasukkan ke dalam cerita fiksi. Genre thriller, horror thriller, komedi, romance, maupun genre fantasi bisa dituangkan dalam cerita fiksi maupun atau karya fiksi. Fiksi lebih dikenal dengan cerita yang penuh imajinatif. Jadi kebanyakan cerita fiksi itu dikenal orang sebagai cerita-cerita fantasi, cerita dongeng, atau cerita yang tidak ada pada kehidupan nyata. Teman-teman di sini bisa melihat ya. Jika ingin mengetahui buku apa sih yang termasuk karya-karya fiksi, ini ada beberapa buku yang saya rekomendasikan, yaitu novel yang berjudul Laut Bercerita dari karya Leila S. Chudori. Kemudian Negara Lima Menara karya Ahmad Faudy, Keberangkatan karya N. Hadini, dan masih banyak lagi karya-karya fiksi yang bisa teman-teman dapatkan di toko buku maupun cerita-cerita film. Yang memperbanyak literasi maupun membaca buku, saya rasa teman-teman akan bisa memahami apa karya fiksi itu sehingga bisa menciptakan karya fiksi dengan alur yang sesuai, dengan alur yang jelas, tidak berbelit-belit, maupun menceritakan latar tempat, setting, maupun karakteristik tokoh dengan baik. Berikutnya saya mau bahas tentang cerita non-fiksi. Apa sih cerita non-fiksi itu? Cerita non-fiksi adalah karya yang berisi informasi tentang fakta dan kenyataan yang ada. Jadi kenapa disebut non-fiksi? Karena memang sebagai cerita yang sesuai dengan kenyataan. Cerita nyata ini tidak harus tentang perjalanan seseorang, tidak harus tentang kehidupan seseorang, namun cerita non-fiksi bisa melibatkan suasana yang nyata seperti penggambaran adat istiadat, budaya, dan juga alam sekitarnya. Memang tujuan dari cerita non-fiksi ini adalah lebih ke memberi pengetahuan atau menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Cerita non-fiksi ini bisa berupa biografi,
jurnal ilmiah maupun mengenai esai. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerita fiksi itu adalah cerita mengenai khayalan, imajinasi seorang penulis. Jika non-fiksi adalah cerita yang sesuai dengan kenyataan. Kenyataan yang dapat diverifikasi. Jadi cerita non-fiksi itu setiap kali membuat cerita non-fiksi memang diharuskan untuk melakukan riset, karena cerita non-fiksi itu adalah sesuai dengan fakta yang ada, sehingga cerita yang kita tuangkan berdasarkan dengan data-data valid dan data yang telah diambil secara rasional. Namun pada hakikatnya menulis karya fiksi dan non-fiksi itu ada kesamaan. Tata cara menulis fiksi dan non-fiksi itu sebaiknya menentukan kerangka cerita yang di dalamnya berisi tema tentunya yang akan kita kembangkan menjadi sebuah cerita, sehingga dengan kerangka cerita yang ada kita akan menulisnya dengan mudah, tidak ada plot hole maupun tidak ada kehabisan ide saat menuangkan cerita-cerita tersebut. Itu jika kita menuliskan cerita-cerita dalam jumlah kata yang begitu panjang atau disebut dengan novel. Namun jika untuk tambahan untuk cerita non-fiksi, kita bisa melakukan riset, kita bisa melakukan langsung kita bisa mengunjungi secara langsung peristiwa ataupun tempat-tempat yang bisa kita jadikan cerita non-fiksi. Contohnya adalah blogger pariwisata, blogger perjalanan kuliner. Itu kan penulis yang akan menuangkan cerita tersebut biasanya langsung pada lokasi kejadian. Kenapa seperti itu? Diharapkan bahwa tulisan yang disajikan itu valid dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Namun, kalau cerita fiksi, kita tidak perlu melakukan riset hanya digunakan sebagai dukungan dan support untuk menentukan alur yang ada. Jadi, sebagai penulis cerita fiksi harus memiliki imajinasi yang sangat luas, sangat detail, dan juga memiliki imajinasi yang bisa dituangkan ke dalam tulisan sehingga tulisan tersebut memiliki alur yang sangat jelas. Kemudian bagaimana dengan latar waktu dan latar tempat itu harus sesuai. Ya, misalnya latar tempat yang kita tujukan adalah latar tempat pedesaan atau latar tempat pegunungan, itu sesuaikan dengan genre. Misalnya kita menulis genre horor, maka tempat-tempat yang seperti pedesaan itu lebih pas jika setting waktunya itu sore mendekati malam. Itu adalah titik-titik klimaks yang bisa kita tuangkan secara detail pada titik-titik itu. Karena yang diharapkan pembaca pada genre cerita pada genre horor itu adalah titik yang mencekam. Ini sebagai contoh saja. Lalu bagaimana dengan artikel cerita non-fiksi yang akan kita tulis? Contohnya kita mau menceritakan tentang artikel perjalanan ke suatu wilayah, ke suatu daerah yang ingin kita yang ingin kita kupas di situ. Jadi penggunaan gaya bahasa yang menarik di awal itu akan membuat pembaca lebih betah, akan membaca ceritamu hingga selesai. So, sudah siap untuk menulis cerita fiksi ataupun non-fiksi?